Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia, masih dengan Bu Puput dan Pak Aji. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks ulasan untuk kelas 8 di semester genap. Simak baik-baik video ini sampai habis. Jangan lupa dicatat ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan teks ulasan yang lebih dalam, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah memudahkan kita dalam proses belajar dan memahami materi teks ulasan. Pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Jadi singkatnya, mengulas itu seperti memberikan penilaian terhadap suatu karya, entah itu hal positif atau keunggulan, bisa juga hal negatif atau kekurangan dari karya tersebut. Tujuan dari teks ulasan yang pertama adalah untuk menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Dan yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Ciri-ciri dari teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Untuk pembahasannya nanti ada sendiri ya di bagian struktur teks. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi tidak bisa sembarangan ya, harus berdasarkan fakta. Dan yang terakhir adalah memiliki nama lain yaitu resensi. Jenis-jenis dari teks ulasan ada 3, yaitu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif yaitu teks ulasan yang berisi gambaran singkat, padat, dan umum mengenai suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Dan yang terakhir, teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada
metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan jenis ini ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pada pandangan subjektif dari penulis resensi. Struktur teks ulasan ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Pada bagian orientasi terdiri atas penjelasan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Bagian tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi ini adalah bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Berarti sebelum mengevaluasi, kita harus menafsirkan dulu atau membaca secara keseluruhan karya yang akan kita ulas. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman ini adalah bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis, apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Kaidah kebahasaan dari teks ulasan ada 4, yaitu konjungsi penerangan, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan ungkapan saran. Yang pertama yaitu konjungsi penerangan adalah konjungsi yang menggunakan kata hubung seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal adalah konjungsi yang menggunakan kata hubung sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab adalah konjungsi yang menggunakan kata hubung seperti karena dan sebab. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ungkapan saran, yaitu pernyataan berupa saran atau rekomendasi seperti jangan, harus, hendaknya. Sampailah kita pada akhir pembahasan dari teks ulasan. Satu hal yang ingin Bu Puput sampaikan bahwa setiap karya itu adalah suatu masterpiece dari pembuatnya. Jadi kita harus menghargainya, memberikan apresiasi, dan memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan atau menjelek-jelekkan. Karena setiap karya itu mengandung informasi yang ingin dibagikan oleh setiap pembuatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.